Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu kingdom yang selanjutnya, yaitu adalah kingdom animalia. Jadi setelah Monera, Protista, Fungi, dan Animalia. Jadi apakah hewan itu? Hewan adalah organisme eukariotik multiseluler. Eukariotik itu maksudnya dia punya membran sel. Kemudian multiseluler itu dia terdiri dari lebih dari satu sel gitu ya. Tidak punya dinding sel dan klorofil. Karena kalau klorofil yang punya itu tumbuhan dan tidak punya dinding sel. Dinding sel itu yang punya tumbuhan. Termasuk heterotrof karena dia memperoleh makanan dari organisme lain, yaitu tumbuhan. Umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Iya, karena rata-rata hewan itu mencari makanan dengan bergerak secara aktif gitu ya. Oke, animalia itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang ini belum kita pelajari ya. Nah, invertebrata itu adalah yang tanpa tulang belakang dan vertebrata adalah yang bertulang belakang. Oke, kita ke avertebrata atau invertebrata, tidak bertulang belakang. Jadi avertebrata sama invertebrata itu sama ya. Terdiri dari dua, yaitu protozoa dan metazoa. Protozoa itu adalah hewan bersel satu. Kemudian akhirnya tapi protozoa ini dikelompokkan dalam ganggang atau alga ya, atau protista tadi. Jadi tidak masuk sebenarnya. Kita ke metazoa, itu hewan bersel banyak. Itu terdiri dari berapa nih? 8 subkelas, yaitu Porifera, itu hewan berpori, Coelentrata hewan berongga, Platyhelminthes itu cacing pipih, Nematihelminthes cacing giling, Annelida cacing gelang, Mollusca hewan lunak, Arthropoda itu beruas kakinya, Echinodermata hewan berkulit duri. Nah, ini nanti ada filumnya masing-masing, terus ada geniusnya masing-masing, dan ada spesiesnya masing-masing. Kemudian vertebrata itu yang mungkin sudah kita sering pelajari di SD ya. Ada Pisces itu ikan, amfibi itu hewan yang hidup di dua alam, reptil itu hewan melata, aves itu burung atau unggas. Jadi di sini ada ayam, ada itik gitu ya. Kemudian mamalia itu hewan menyusui. Hewan menyusui itu yang bertelinga dan tubuhnya dipenuhi dengan rambut halus gitu, seperti kambing, kuda, sapi begitu ya. Invertebrata tadi terdiri dari 8 filum. Porifera hewan berpori. Nah, Coelentrata tadi ya. Ada 8 yang tadi. Nah, ini adalah jenis dari Porifera, hewan berpori. Nah, Porifera itu ada nih jenisnya ya. Ada Calcarea. Kemudian ada pembagiannya ada Hexatinellida. Nah, bentuknya seperti ini. Demospongia. Sponge tebal itu yang kemudian dijadikan kartun ya. Jadi SpongeBob. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari Demospongia. Nah, peranan Porifera adalah untuk spons mandi. Jadi spons mandi itu ngambil dari limbahnya Porifera gitu ya. Zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker tuh. Coelentrata, hewan berongga. Tahu ya, ini sejenis ubur-ubur ya. Nah, klasifikasi dari kelas Coelentrata ini adalah filum Coelentrata ini adalah nih seperti ini. Hydra, Scyphozoa, ya, Anthozoa. Ini hewan laut semua ini. Peranannya adalah kalau ubur-ubur bisa untuk kosmetik, dibikin tepung gitu ya. Bahan makanan kalau di Jepang gitu. Ada terumbu karang seperti karang atol, karang pantai, itu untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, sebagai tempat persembunyian ikan. Jadi itu rata-rata Coelentrata itu tuh adalah biota di bawah laut. Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, ini ada Tubellaria, Trematoda, Cestoda gitu ya. Cacing bulu getar. Nah, ini contohnya Planaria. Nah, ini spesiesnya ya. Tuh, Planaria itu yang kemarin dengan fragmentasi ya. Nah, ini Trematoda, cacing hisap. Tuh. Contohnya adalah Fasciola hepatica. Fasciola hepatica ini yang ada di dalam hati. Yang ini sebenarnya ada di suatu hewan gitu ya. Nah, kalau Fasciola hepatica ini kemudian
masuk tuh. Jadi ini bisa jadi cacing di hati hewan yang memakan. Nah, lihatlah tuh. Dari tinjanya, terus nanti ada di dalam siput. Dari siput kemudian nanti masuk, berenang menuju rumput, rumputnya dimakan lagi. Jadi daurnya begitu. Kestoda, cacing pita. Nah, cacing pita nih, Taenia saginata. Ini bisa masuk ke manusia kalau misalnya memakan daging sapinya itu kurang matang gitu ya masaknya, karena ada di dalam daging sapi. Maka memang tidak dianjurkan makan daging yang cuman setengah matang. Platyhelminthes banyak merugikannya ya, karena cacing-cacingan tadi ya gitu. Tapi yang punya peranan yang tidak merugikan itu planaria, karena bisa untuk makan ikan. Pelet itu dari planaria gitu. Nah kayak tadi ya, cacing-cacing itu kalau dimakan, karena dia ada di daging-daging gitu ya, jadi kalau dimakan setengah matang itu bisa masuk ke telan ke manusia dan jadi cacing di dalam tubuh kita. Nematihelminthes atau cacing giling, ada cacing di perut manusia, Ascaris lumbricoides gitu ya. Banyak, ada cacing perut pada kuda, cacing perut pada babi, cacing tambang gitu, cacing kremi ya, kremi yang bikin gatal di dubur gitu ya, cacing otot, cacing cambuk, penyebab kaki gajah nih, Filaria branchofti. Kaki gajah itu tuh penyakit pada manusia yang kakinya gede-gede gitu. Nah, itu penyebabnya adalah cacing yang termasuk dalam Nematihelminthes. Nah, ini contoh cacingnya. Nggak segede-gede ini banget ya, ini karena dia diperbesar. Nah, daur hidupnya tuh kayak gini nih. Jadi Ascaris lumbricoides tadi cacing apa? Cacing pada perut manusia. Maka hati-hati makan makanan harus yang bersih ya. Apalagi jangan sampai terkontaminasi makanan itu dengan feses atau tinja atau kotoran makhluk hidup gitu. Cacing tambang nih. Nah, ini cacing gelang, Phylum Annelida. Tuh. Ya, cacing berambut banyak. Tuh contohnya spesiesnya ya. Cacing berambut sedikit, cacing tidak berambut gitu. Moluska atau hewan lunak. Punya insang yang berlapis. Ya. Tuh, contohnya adalah Cephalopoda atau cumi, gurita. Nah, ini masuk ke moluska ya. Ikan sotong. Nah, ini masuk ke molus. Moluska itu ada Pelecypoda. Itu contohnya adalah remis. Tahu remis ya, kerang mutiara. Itu masuk ke Pelecypoda. Nah, kalau Cephalopoda tadi cumi, gurita, ikan. Jadi semua itu ada kelas-kelasnya, ada filumnya, ada subordonya, ada genusnya gitu ya. Nanti ada spesiesnya yang kalau udah cumi, sotong ini udah masuk spesies gitu. Gastropoda ini yang perutnya dipakai sebagai kaki, contoh bekicot, siput gitu. Nah, moluska ini menguntungkan karena dapat dimakan seperti tadi kayak cumi, ikan sotong gitu ya. Kemudian sebagai hiasan kayak tadi mutiara, tiram gitu kan. Nah, kalau yang merugikan itu kayak perusak tanaman budidaya gitu ya, penyebab penyakit pada ternak gitu. Contohnya Limnaea trucatula, Helix aspera gitu. Nah, Arthropoda, hewan kaki berbuku-buku. Nah, klasifikasinya itu ada Crustacea, golongan udang, Arachnida, golongan laba-laba, Myriapoda, golongan lipan, tahu lipan ya? Lipan seperti ini, kelabang bahasa daerahnya, insekta itu serangga itu ya bisa belalang gitu ya, jadi kan itu kan tubuhnya beruas-ruas gitu. Nah ini ya, ini Crustacea, tubuhnya begini, Arachnida, Myriapoda, insekta, kaki, sayap, antenanya, ada organ penapasannya, sudah ada semua. Kalau Crustacea itu di air tawar tadi ya, golongan udang-udangan gitu ya. Arachnida tadi laba-laba itu di darat, terus kelabang tadi, lipan di darat, terus serangga juga di darat. Serangga kayak apa, belalang tadi, capung gitu ya. Nah ini ciri-ciri dari Crustacea, hidupnya di air tuh ya. Peranannya untuk makanan gitu ya. Tapi Crustacea juga bisa merusak galangan kapal, parasit pada ikan, merusak sawah gitu. Ini Arachnida.
skorpion gitu ya, golongan laba-laba. Nah, ini ada kalajengking. Nah, ini udah spesiesnya ya. Ini udah spesiesnya, udah yang takson, tingkat takson yang paling rendah gitu ya. Sablak, tungau itu biasanya pada kasur ya. Tarantula, ini tarantula yang sering kita lihat pada dinding-dinding. Nah, peranannya adalah untuk pengendalian populasi serangga. Sablak bikin gatel, kudisan. Tungau itu kudis telinga gitu. Myriapoda, lipan. Nah, pada setiap segmen terdapat kaki sehingga sering disebut dengan kaki 1000 tuh. Jadi kayak luwing gitu ya. Nah, ini contohnya. Luwing lipan itu ternyata ordonya beda. Kalau lipan itu Chilopoda, kalau keluwing itu Diplopoda tuh. Ya, kaki 1000 luwing, ada lipan. Nah, ini Arachnida. Insekta. Nah, ini serangga ya. Serangga itu mengalami metamorfosis. Udah pernah kan belajar metamorfosis ya? Tuh, ada belalang gitu. Metamorfosis sempurna kalau misalnya dia dari telur ke nimfa dulu, dewasa gitu ya. Tapi kalau belalang itu metamorfosisnya tidak sempurna ya kalau belalang. Nah, ini laron gitu. Oke, itu dulu. Kemudian ada Echinodermata nih yang berbentuk duri. Nah, seperti ini. Ini biasanya merupakan sering merusak batu karang gitu. Nih Echinodermata nih. Oke. Kemudian vertebrata nih ya. Contoh-contohnya Pisces itu ikan gitu ya. Kemudian amfibi itu kayak katak gitu. Reptil itu ya seperti yang melata gitu, kayak krokodil gitu, kayak ular gitu. Aves itu ya unggas, burung, itik, ayam gitu. Mamalia itu ya mamalia yang melahirkan gitu, yang punya telinga gitu ya. Kita lanjut ke forum diskusi untuk yang belum jelas.